apa istilahnya, kertas milimeternya dalam bentuk normal. Jadi ini log normal atau semi log sama saja. Kamu nanti bikin 3 kurva. Kurva kerasak 1, kerasak 2, kerasak 3. Tapi apakah gambarnya seperti ini saya nggak tahu, gitu. Maka kamu kerjakan dulu. Kemudian tugas berikutnya adalah membuat parameter distribusi frekuensi ukuran butir material dasar. D5 sampai D95. Dalam satuan milimeter dan satuan pi. Baik kerasak 1, kerasak 2, kerasak 3. Dalam satuan pi juga kerasak 1, kerasak 2, kerasak 3. Kemudian Anda analisis untuk kerasak 1, kerasak 2, dan kerasak 3. Berapa minnya? Pakai rumus ini minnya. Berapa sortingnya? Pakai rumus ini. Berapa squiness-nya? Pakai rumus ini. Berapa kurtosisnya? Pakai persamaan 8 ini. Kemudian kamu terjemahkan. Untuk menerjemahkan tipe sampel adalah polimodal, bimodal, atau apa itu unimodal, maka kamu perhatikan distribusi datanya. Untuk material dasar kerasak 1 sebagai contoh ini, berat tertahan, ukuran ayahnya ini, berat tertahannya ini, persen tertahannya ini. Dari persen tertahan ini kita akan melihat bagaimana modanya. Ini ada berapa moda, ada berapa puncak. Dari bawah ini, dari atas 0,25, ini puncak pertama ini. Terus turun dia, ke 7, ke 4, naik lagi. Kemudian naik lagi, tapi sedikit. Nah ini puncak kedua. Turun lagi, turun, naik dikit, naik. Ini puncak ketiga. Dengan demikian, untuk data ini, kerasak 1 itu termasuk kategori polimodal. Nah, seperti yang disampaikan Pak Junedi di sini. Nah, jadi tipe sampel adalah polimodal dengan ini dibaca dari sorting, squiness, dan kurtosis. Kalau sortingnya 2,5, berarti dia ada di sini. Very poor. Very poor. Kemudian min ini rumusnya gabungan antara D84 kali D16 di akar. Ini adalah min. Tadi saya belum sempat mencarikan kalau min itu bagaimana ininya. Apa itu interpretasinya. Kalau 5,467 itu interpretasinya apa. Nanti saya tadi belum sempat nyarikan ini. Baik, kita bahas yang ada dulu. Sortingnya 2,597 itu pakai ini. Ada di very poor. Squiness-nya ada di minus 0,285. Nah ini squiness. Ada di berapa? Squiness minus 0,285. Ini ada di sekitar sini. Minus 0,1 sampai dengan minus 0,3. Negatively squid. Squid toward the fine apa side gitu. Nah ini maknanya ini. Jadi karena apa ini squiness-nya negatif 0,285, maknanya di sini.
Tapi unit yang dipakai apa? Pi. Unit yang dipakai pi. Terus deskripsinya adalah relatively particle size. Berapa ini? Nah, karena ini squiness-nya minus 0,285 pi, bukan milimeter. Dia ada di negatively squid dengan uh, terjemahan sebagai squid toward the fine side. Kemudian kurtosisnya dapat 0,731. Jadi di antara ini platykurtik flat, flat. Jadi distribusi kurtosisnya itu platykurtik, klasifikasinya, penjelasannya flat. Flat itu seperti ini tadi belum saya nih, sebentar. Saya carikan. Ini ya. Bukan. Ini nggak bisa ini. Nah, ini ada artikel, tapi sedimennya sedimen di muara ini. Ini untuk teknik kelautan. Nah, ini klasifikasi sedimen berdasarkan mean size. Mean size. Mean size-nya 0,68 berarti pasir kasar kayak gitu. Tadi ini saya crop toh. Saya bawa. Ini. Nah, saya taruh di min. Saya taruh di sini ya. Nah, ini. Jadi min itu 5,467 gitu ya. Tapi ini kecil-kecil ya. Nggak ada yang lebih besar dari ini. 5,467. Nah, ini coba itu tadi ya. Kok kecil sekali ya?
Ini terjemahannya ada di jurnal yang sebelah sini. Nah, baik. Nanti ada 2 makalah, yakni makalahnya Pak Junaidi dan makalah ini bisa digunakan untuk membahas. Ini contoh sortasi, ini contoh Squines, ini contoh kurtosis. Jadi dikombinasikan antara apa itu 2 jurnal ini. Klasifikasi sedimen berdasarkan min. Tapi ini satuannya pi gitu ya. Kalau yang tadi punya Pak Junaidi tadi, satuannya milimeter. Jadi kalau sudah dapat 5,467 ini, bisa ditaruh di sini. Jadi di apa itu 54,67, 5,467 itu untuk diubah menjadi distribusi Q dikalikan ini 3,3219 dikalikan log 5,4 berapa itu tadi. Nanti akan ketemu pi dalam satuan pi. Kemudian setelah dalam satuan pi nanti dibandingkan dengan MZ ini. Katakanlah ada di 1,8. Berarti pasir sedang. Seperti itu. Jadi ini satuannya adalah mili karena rumus 5 ini rumusnya D. Berarti dalam satuan mili ini. Kalau mengubah dalam satuan pi, maka ini kita logkan baru kita kalikan dengan 3,3 itu ya. Minnya dapat satuan tertentu gitu. Baik, itu tadi ini saya ingin memberikan contoh distribusi butiran very well sorted. Very well sorted ini kaitannya dengan sorting, standar deviasi. Jadi kalau sebarannya kayak gini nih masuk kategori sebagai very well sorted, homogen. Tapi untuk sedimen dasar sungai tidak bagus kalau homogen itu. Very well sorted itu tidak bagus karena sedimen dasarnya itu seragam. Ukurannya itu hampir seragam. Kalau seragam berarti tidak saling mengunci antara sedimen yang satu dengan sedimen yang lain. Karena ukurannya hampir sama, maka antar sedimen dasar itu tidak saling mengunci. Jika tidak saling mengunci berarti dasar sungainya labil. Dasar sungai yang labil itu bagi insinyur teknik sipil tidak disukai. Karena selalu terjadi perubahan dasar, perubahan dinding sungai. Sungai yang selalu berubah, dasar sungainya selalu berubah itu berarti sungai yang labil, tidak baik gitu. Jadi sebaiknya memang pada kategori yang poorly sorted. Poorly sorted ini. Jadi keragaman diameternya itu besar.
tidak seragam seperti ini. Kalau beragam, maka di antara anggota sedimen dasar itu bisa saling mengunci. Mau bergerak dikunci, sehingga nggak jadi bergerak. Sehingga salurannya, sungainya stabil. Kalau salurannya stabil ya sesungguhnya bagus itu. Transport sedimennya itu kecil. Transport sedimennya kecil. Oleh karena itu, sungai diharapkan dasar sungainya mengandung sedimen yang tidak seragam, termasuk poorly sorted. Kalau tidak stabil, itu membahayakan bagi bangunan sungai, seperti jembatan. Salah satu bangunan sungai itu adalah jembatan. Kalau dasar sungainya tidak stabil, maka selalu terjadi transport sedimen, pilar jembatan itu bahaya. Bahaya untuk terjadinya, sebentar ini ada, terjadinya transport sedimen. Oleh karena itu, penambang pasir itu dilarang. Kalau mengambil pasirnya itu di sisi hilir. Di sisi hilir itu di sisi downstream. Downstream dari pilar jembatan. Downstream itu artinya yang mengarah ke laut gitu. Atau dalam istilah yang di bahasa Indonesia hilir. Jadi di situ ada jembatan, pilar jembatan, kemudian di sisi hilirnya itu digali, ditambang, sedimennya ditambang, maka akan berbahaya bagi pilar jembatan. Ketika di hilir pilar jembatan itu terjadi ketidakstabilan, maka di lokasi itu akan menarik sedimen-sedimen yang ada di hulunya. Di sini di hulunya adalah pilar jembatan. Kalau pilar jembatan ditarik sedimen dasarnya, maka lama-kelamaan sedimen dasar yang ada di pilar itu akan habis dan akan kelihatan pondasi jembatannya. Kalau ditarik lagi, maka tiang pancang dari pondasi jembatan itu akan kelihatan dan lama-lama meringis dan itu bahaya. Kalau sudah terjadi seperti itu ya nanti bisa terjadi adanya penurunan tiang pancang maupun penurunan pondasi pilar jembatan. Dan hal itu akan menyebabkan apa itu gelegarnya putus. Kalau gelegar jembatannya putus berarti jembatan itu putus dan tidak berfungsi seperti itu. Oleh karena itu penduduk dilarang menambang sedimen di bawah jembatan. Di bawah jembatan itu artinya di sisi hilir dari pilar jembatan itu. Kalaupun tidak ada pilarnya, dinding-dinding kepala jembatannya akan digerus juga. Jadi sedimen yang menyelamatkan kepala jembatan atau menyelamatkan sayap, sayap jembatan itu akan berbahaya. Terjadi gerusan, gerusan. Akhirnya sayap jembatannya akan longsor, dan itu akan berbahaya bagi kepala jembatannya. Kepala jembatannya akan tertarik longsor dan akhirnya pilar jembatannya akhirnya apa itu gelegar jembatannya lepas dari kepalanya seperti itu. Baik, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan dengan dua apa itu
Dengan 2 jurnal ini, kamu bisa menyelesaikan tugas yang diberikan Pak Yeri dengan pembahasan yang menarik, bervariasi gitu. Jadi ini tugasnya. Baik, tugasnya nanti akan saya taruh di Elena, atau yang ini langsung saya share ke mahasiswa saja ya. Nanti yang jam 11 saya share ke Pak, izin bertanya, itu deadline-nya sampai tanggal 22, Pak. ini tanggal 17 ya. Tanggal 22. 5 hari ya. Saya share ke Meira. Yang jam 11 saya share ke Meira. Yang jam 14 saya share ke Ariza. Soalnya dan jurnalnya saya taruh di Elena ya. Ini tadi saya belum sempat ngisi Elena untuk 2 kelas ini. Demikian, ada yang ingin ditanyakan silakan. Oh, ini kamu nanti latihan dulu ya. Bikin kertas milimeter log normal atau semi log gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Dikumpulkan 5 hari dari sekarang ya. Jadi nanti malam sudah mulai bisa dipikir-pikir. Latihan dulu YouTube. Gambar melukis datanya itu. Pakai YouTube itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ini, soalnya langsung saya share ke kedua mahasiswa tadi ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada ya, kuliah kita akhiri dulu ya. Memang hari ini saya bermaksud memberi tugas, kemudian saya beri penjelasan, sehingga kamu bisa mengerjakan tugas itu. Untuk sementara berlatih bersama nggak apa-apa. Nanti berikutnya individu, jadi soalnya beda-beda. Baik, kalau begitu kita akhiri kuliah kita siang ini dengan berdoa bersama-sama. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, tunggu Elena Pak Yeri sama tunggu ini ya, kiriman soalnya ya. Saya live dulu Oke, ya. Pak. Ye, Baik, Pak. ye. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.